Pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan di masa depan. Lembaga pendidikan diharapkan mampu menjadi tempat tumbuh kembangnya potensi-potensi anak untuk mengisi masa depan yang gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yana Andiana dari UPTD SD Negeri 3 Neglasari. Kali ini saya akan mencoba menceritakan praktik baik yang telah kami buat, yaitu Jurnal Digital Anak Hebat. Jurnal untuk mendukung gerakan 7 kebiasaan anak hebat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan karakter, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Gerakan ini bertujuan untuk membangun karakter kuat, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berdedikasi tinggi sejak usia dini, guna menyambut generasi emas Indonesia pada tahun 2045. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, aktif bermasyarakat, serta tidur cepat. Gerakan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, baik di rumah maupun di sekolah, sehingga terciptanya generasi hebat di masa mendatang. Dalam upaya merespon program prioritas Kemendikdasmen ini, sekolah kami berupaya membuat lembar jurnal catatan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang dibuat dengan cara dicetak dan dibagikan kepada setiap murid. Setiap murid mendapat satu lembar jurnal catatan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat untuk diisi di rumah maupun di sekolah. Seiring berjalannya waktu, murid-murid mulai terbiasa menjalankan Gerakan 7 Kebiasaan ini. Jurnal catatan mulai terisi penuh. Guru sudah bisa melaporkan dan menyimpulkan apakah gerakan yang sudah dilakukan oleh murid-murid sudah menjadi habit atau belum. Dalam kondisi ini, beberapa permasalahan mulai bermunculan. Di antaranya, kondisi jurnal catatan yang sudah mulai rusak karena diisi setiap hari. Guru merasa kebingungan dalam mengolah data tentang aktivitas Gerakan 7 Kebiasaan ini untuk dilaporkan kepada orang tua. Adanya pengeluaran tambahan untuk biaya penggandaan jurnal, serta orang tua kesulitan dalam melihat perkembangan anaknya, terutama yang berkaitan dengan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Hal ini menjadi landasan. Harus adanya langkah lain sebagai antisipasi dari permasalahan yang terjadi. Akhirnya, kita menggagas sebuah inovasi. Jurnal catatan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dibuat dengan cara dicetak, diubah menjadi jurnal digital yang dibuat secara online. Anak-anak dan orang tua dapat mengisinya dari mana saja dan kapan saja. Orang tua dapat melihat secara langsung rekapan kemajuan kebiasaan anak Indonesia Hebat yang dilakukan oleh anak-anaknya. Guru dapat merekap 7 kebiasaan murid dengan mudah dan dapat langsung melaporkannya kepada orang tua. Dengan adanya jurnal digital ini juga, pihak sekolah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk biaya percetakan, karena jurnal dibuat dengan cara digital. Dalam pembuatan jurnal digital anak hebat ini, terdapat beberapa tahap yang dilakukan. Yang pertama, tahap perancangan. Tahap perancangan meliputi pembuatan instrumen atau pertanyaan apa yang akan ditanyakan pada jurnal digital, yang nantinya akan diisi oleh murid atau orang tua di rumah. Yang selanjutnya, pemilihan media. Media yang dipilih
harus membuat jurnal digital dapat dengan mudah dioperasikan oleh orang tua dan anak-anak. Kemudian, alur penyimpanan data. Alur penyimpanan data yaitu kemana data-data kebiasaan yang dilakukan oleh murid dapat tersimpan, yang nantinya dapat diolah oleh guru dan dilihat oleh orang tua. Tahap selanjutnya yaitu tahapan uji coba. Tahapan uji coba dilakukan untuk mengecek kelayakan jurnal digital yang telah dibuat, kesalahan dan gangguan-gangguan apa yang terjadi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya akan diperbaiki sampai jurnal digital siap untuk digunakan. Tahapan terakhir yaitu tahapan sosialisasi. Tahapan sosialisasi dilakukan bertujuan untuk mengenalkan jurnal digital, tata cara pengisian jurnal digital, proses pembacaan hasil, atau data kebiasaan murid yang telah dilakukan. Setelah adanya jurnal digital anak hebat ini, seluruh murid menjadi termotivasi dalam melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hal ini terlihat dari respon positif yang berasal dari kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Mugiana, Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Dalam hal ini saya merasa bangga mengapresiasi setinggi-tingginya terhadap karya ataupun inovasi rekan di sekolah saya. Karena dengan temuan jurnal digital ini sangat mudah untuk penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana dengan temuan digital ataupun jurnal digital ini sangat membantu meringankan biaya yang timbul karena penggandaan jurnal secara cetak. Semoga dengan adanya jurnal digital ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik dapat tertanam dan menjadi habit yang melekat pada diri anak, kapanpun dan dimanapun dia berada. Semoga inovasi jurnal digital ini dapat ditiru dan dikembangkan oleh sekolah lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sofia. Saya merupakan guru kelas 5 di UPTD SDN 3 Neglasari, Kota Banjar. Perkenankan saya untuk menyampaikan testimoni mengenai jurnal digital 7 kebiasaan anak hebat. Dengan adanya 7 jurnal digital anak hebat ini, banyak kemudahan yang saya peroleh. Yang pertama, bagi anak menjadi praktis dalam mengisi jurnal. Yang kedua, bagi guru menjadi praktis dalam merekam jurnal ini. Dan bagi orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau perkembangan anak. Mudah-mudahan dengan jurnal digital ini, anak menjadi terbiasa melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Mudah-mudahan juga karakter positif tumbuh kepada siswa Indonesia. Baiklah, terima kasih testimoni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masriati. Saya orang tua siswi atas nama Rania Putri Kusnadi. Saya sangat mengapresiasi dengan adanya jurnal digital ini karena mudah dalam pengisian dan juga dapat memotivasi anak-anak melakukan pembiasaan-pembiasaan positif baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu juga orang tua bisa dengan mudah melihat perkembangan kemajuan anak terkait pelaksanaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dampak yang muncul setelah adanya jurnal digital Anak Hebat ini, yang pertama, murid terbiasa dalam melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, baik di rumah maupun di sekolah. Yang selanjutnya, guru mudah mengevaluasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan oleh murid. Kemudian, orang tua menjadi mudah melihat perkembangan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dilakukan oleh anaknya. Sekian cerita praktik baik di sekolah kami. Semoga dengan adanya jurnal digital ini dapat menjadi sarana untuk mensukseskan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.